Halo anak-anak, apa kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat terus belajarnya ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini kita memasuki tema 4, subtema 1. Hidup bersih dan sehat di rumah. Ini adalah pembelajaran yang keempat. Nah, kita lihat dalam pembelajaran yang keempat ini apa saja pelajaran yang akan kita bahas. Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah SBDP, yaitu seni budaya dan keterampilan. Tekanan kuat dan lemah pada lagu. Tanda dinamik digunakan untuk menyatakan kuat lemahnya nada. Ayo kita nyanyi sama-sama. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, ini adalah tanda dinamiknya. Yang bergaris yang bergelombang ini dinyanyikan dengan lembut. Nah, ini garis nih ya, yang bergelombang ini. Lalu yang garis lurus ini dinyanyikan dengan keras. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Seperti itu. Sedangkan garis yang tidak bertanda dinyanyikan biasa saja. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Seperti itu ya. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Dinyanyikan dengan lembut. Sedangkan ini tadi dinyanyikan dengan keras. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Oke. Sekarang pelajaran bahasa Indonesia. Memahami isi teks tentang kesehatan lingkungan rumah. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Sehari-hari kita lebih sering di dalam rumah. Hal itu membuat kita kurang memperhatikan halaman rumah. Sampah berserakan, tanaman layu atau rumput tumbuh liar. Seperti bagian dalam rumah. Sampah rumah juga perlu diperhatikan dan dibersihkan. Sampah dibuang pada tempatnya. Tanaman disiram dan dirapikan. Rumput liar harus dicabut. Nah, ini adalah rumah dan halaman rumah yang tidak diperhatikan. Kamu bisa bayangkan jika keadaan halaman atau rumahmu tidak kamu perhatikan. Nah, tentu menjadi hal yang sangat menyedihkan ya. Barang-barang berserakan kotor, sampah di mana-mana, lalat di mana, nyamuk di mana, dan kecoa pun banyak datang. Nah, rumah yang kotor dan sampah yang berserakan akan menjadi sarang binatang yang membawa penyakit. Nah, itu yang menyebabkan kita bisa sakit perut dan lain-lainnya.
Karena tadi keadaan rumah yang kotor, piring berantakan, tidak dicuci, keadaan jorok. Nah, keadaan yang seperti ini adalah yang disenangi oleh hewan-hewan yang merugikan. Hewan-hewan yang merugikan tadi itu adalah seperti lalat, kecoa, tikus, nyamuk, dan lain-lainnya. Mereka sangat senang berada di tempat yang bau dan jorok. Ya. Sekarang matematika, kita lihat sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Selain ruas garis, bangun datar juga memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Sisi adalah garis lurus yang membatasi sebuah bidang. Sisi sering disebut bagian pinggir, tepi, atau rusuk. Sudut adalah bagian pojok bangun datar. Titik sudut adalah titik yang terletak pada pangkal sudut. Kita lihat yuk. Nah, kamu perhatikan ini. Titik sudut. Titik sudut tuh ininya ya. Nah, titik sudut tuh yang di luar ini. Titik sudut. Pas di pangkal ini. Sisi. Ini sisi. Sedangkan ini adalah sudut. Yang di dalam ini adalah sudut. Nah, ini sudut. Di dalamnya. Lingkaran ini namanya sudut. Titik sudut keluar. Keluar nih pas di garis seginya, titik sudut namanya. Sedangkan sudutnya tadi di dalam nih. Nah, kamu perhatikan ya. Nah, ini sisi titik sudut. Ini contohnya adalah bangun persegi panjang. Contoh bangun datar persegi panjang. Kamu perhatikan mana yang titik sudut, mana yang sudut, mana yang sisi ya. Jangan sampai tertukar. Yang mana sisinya, yang mana sudutnya, lalu ketukar. Ini sudah guru beri panah, titik sudut di luar ini pas di seginya ini namanya titik sudut. Sedangkan sudutnya tadi di dalam ya. Ini. Nah, sudah jelas semuanya. Bangun datar di atas memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan titik sudut. Nah, itu kalau persegi dan persegi panjang memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan titik sudut. Karena ini bangun datar. Oke, sampai di sini materi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.